Selamat sore Pak Alvin, kami mahasiswi Universitas Ciputra, mata kuliah Business Insight dari kelompok C4 akan mempresentasikan mengenai Wuling Blast. Kelompok saya ada 5 orang, yang pertama ada Caroline Aprilia, kemudian Fanny Sanjoto, saya sendiri Ineke, kemudian ada Lady Miranda, kemudian ada Vivian Karisa. Mengenai company profile, nama perusahaannya ada Wuling Blast, yaitu PT Berkat Langgeng Sukses Sejati. Bidang bisnisnya di kendaraan industri otomotif. Alamatnya itu ada di Jalan Basuki Rahmat nomor 68 Tegal Sari Surabaya yang merupakan head office sekaligus outlet pertama. Kemudian ada outlet kedua di Jalan Teguh Umar di Tuban, itu masih on progress. Nomor teleponnya seperti yang tertera pada company profile ini. Kemudian di sini ada website, Instagram, Facebook, page sama emailnya di mana Bapak atau orang yang melihat PPT ini bisa mengontak Wuling Blast di situ. Kemudian ada executive summary. Executive summary ini merupakan sejarah dari Wuling itu sendiri, di mana Wuling itu melihat kebutuhan kebutuhan kendaraan di dunia saat ini itu terus meningkat, dan bisnis otomotif itu adalah bisnis salah satu yang sangat cukup signifikan peningkatannya dari tahun ke tahun. Peluang bisnis sendiri ini diciptakan oleh Liucho Wuling Automotive Industry.co Corporation yang merupakan gabungan dari Wuling Group dan Dragon Hill Holdings Limited. Itu mendirikan perusahaan Wuling Motor sejak tahun 2007. Eksistensinya kemudian terus berlanjut hingga masuk ke Indonesia, dan sekarang ada dealernya yaitu Wuling Blast, salah satu dealernya itu Wuling Blast di Surabaya. Bab 2 ada empathy. Kami menemukan bahwa dari Wuling sendiri itu ada masalah-masalah yang kami rasakan, rekan-rekan kita rasakan, orang yang kita kenal rasakan, dan juga dari data-data yang kami searching. Pertama itu ada customer Wuling mengharapkan desain yang lebih bagus, namun harga lebih terjangkau. Kemudian customer menginginkan suasana yang lebih baik atau pelayanan di kantor Wuling. Jadi kayak vibes-nya kalau kita masuk ke kantor itu. Kemudian ketiga, customer menginginkan produk yang dealernya itu mudah ditemukan di mana-mana. Lalu adanya pelayanan home service pada jasa mobil. Nomor 5 itu dilansir dari gridoto.com, itu mengatakan bahwa brand image Wuling yang merupakan produk Cina itu masih kalah dibandingkan brand-brand dari Jepang. Terus nomor 6, customer ingin produk yang berteknologi namun pemakaiannya tetap nyaman digunakan sehari-hari. Ketujuh, stok spare part yang belum banyak karena belum banyak pabrik Wuling di Indonesia. Kedelapan, customer mengharapkan produk otomotif yang hemat bahan bakar juga ramah lingkungan. Kesembilan, dari autoplaza.com, itu sempat viral di media sosial, customer itu mengeluh kalau rem Wuling Cortez-nya itu lengket setelah dicuci dan nggak digunakan selama 3 hari. Karena adanya artikel ini, hal ini itu bisa menimbulkan stigma baru yang membuat customer merasa produk Cina itu sifat rusak. Selanjutnya adalah poin nomor 10, konsumen itu menginginkan bonus-bonus ketika membeli produk Wuling, seperti ada yang gratis cuci mobil, atau mungkin dapat mendapatkan kupon-kupon. Nomor 11, menurut detikauto.com, seorang pelanggan mengeluhkan mobilnya yang sudah berjalan 2 tahun, sering akselerasinya habis ketika digunakan. Hal tersebut menyebabkan customer menginginkan waranti spare part dan servis mobil yang lebih panjang. Poin nomor 12, customer juga menginginkan rasa aman ketika melihat produk Wuling tanpa khawatir dengan keadaan seperti sekarang ini, yaitu corona. Poin nomor 13, menurut ucon.com, konsumen Wuling Convero mengeluhkan namanya proses pengurusan STNK mobil barunya itu oleh pihak dealer Wuling yang tertunda kurang lebih dari 1,5 bulan. Hal tersebut menyebabkan konsumen ingin pelayanan yang cepat dan memuaskan. Poin nomor 14, berdasarkan data dari auto.com,
menyebutkan bahwa dealer Wuling ini belum mencapai daerah-daerah terpencil seperti di NTB dan NTT. Sehingga apabila customer ingin memperbaiki mobil mereka akan lebih sulit. Poin nomor 15, konsumen bosan dengan pilihan produk yang sedikit. Dibandingkan dengan kompetitor-kompetitor lainnya, terutama brand dari Jepang, pilihan dari produk Wuling ini masih sangat sedikit. Poin ke nomor 16, jenis mobil yang ditawarkan Wuling hampir mirip dengan satu sama lain. Selanjutnya. Poin nomor 17, konsumen menginginkan detail mobil yang rapi dan kokoh. Dapat dilansir dari Grioto.com, customer seringkali membandingkan berbagai macam produk satu dengan yang lainnya. Poin nomor 18, konsumen masih meragukan brand Wuling, karena ini masih termasuk brand baru. Wuling yang baru memasuki pasar industri otomotif di Indonesia tentu akan mengalami tantangan terbesar dalam mendobril benak masyarakat yang sudah tertanam dan familiar dengan produk Jepang. Poin terakhir, menurut liputan6.com pada tanggal 5 April 2020 mengatakan bahwa Wuling Motor masuk ke pasar Indonesia baru pada tahun 2015, sehingga masih belum banyak yang menggunakan Wuling dan mengetahui kondisi Wuling apabila digunakan dalam jangka panjang. Selanjutnya, ini merupakan empathy map. Nah, apa itu empathy map? Empathy map adalah teknik untuk mengenal user sehingga mengerti kebutuhan dan keinginan user melalui apa yang dikatakan user, seperti user menginginkan perbaikan citra produk Wuling, produk yang canggih dan nyaman, apa yang dipikirkan oleh user, seperti customer mengharapkan desain yang bagus dengan harga yang terjangkau. Selain itu, customer juga menginginkan layanan home service dari produk yang dibeli. Apa yang dilakukan oleh user? Pertama adalah melihat produk melalui website, melakukan pencarian brand lain, dan terakhir adalah diskusi atau bertanya kepada teman atau orang yang mengerti tentang produk yang dicari. Selanjutnya adalah apa yang dirasakan oleh user. Pertama, poinnya adalah tidak merasa bergairah untuk datang ke showroom. Poin kedua adalah merasa bosan dengan pilihan produk yang itu saja. Ini untuk desain dari Wuling. Setelah melakukan research mengenai empathy dari Wuling dan sebagai customer Wuling, kita menentukan pokok dari permasalahan Wuling itu sendiri, bahwa ada 7 masalah utama, yaitu yang pertama, perusahaan Wuling merupakan perusahaan baru dari Cina yang di mata customer itu masih memiliki harga yang sangat murah dan image yang kurang baik. Yang kedua, belum banyak dealer dan showroom Wuling di Indonesia, sehingga untuk mencari produk Wuling atau mengganti spare part Wuling itu masih sangat sulit. Yang ketiga adalah showroom Wuling masih tergolong tidak menarik di mata customer. Terus yang keempat, strategi marketing maupun penjualan Wuling yang masih belum menarik, contohnya bonus pembelian, waranti spare part yang lebih lama dibanding mobil-mobil lain, sehingga branding Wuling sendiri belum kuat dan belum banyak yang mengenal Wuling. Kemudian yang keenam, ada konsumen bosan dengan pilihan produk yang sedikit dan mirip satu dengan yang lain. Kemudian yang ketujuh, kualitas jangka panjang Wuling masih belum terbukti. Next. Ini adalah point of view template, di mana usernya adalah customer Wuling. Customer Wuling ini membutuhkan brand Wuling menghilangkan kesan murah dan gampang rusak. Spare part yang disediakan Wuling lebih mudah didapat dan modelnya lebih kekinian. Karena kita mendapatkan insight karena banyak kompetitor seperti brand-brand lain menawarkan produk otomotif yang lebih menarik dan harganya lebih terjangkau. Next. Setelah melakukan penentuan masalah utama, kita menemukan ideasi dari berdasarkan pre-survey. Kami membagikan kepada grup-grup di line dan beberapa relasi yang sekiranya sesuai dengan kriteria kami, yaitu
mengerti dalam bidang otomotif. Kami mendapatkan 65 orang responden, dan jawaban terbanyak adalah mereka memilih untuk bermitra, untuk menyarankan Wuling bermitra dengan perusahaan velg. Karena hal utama yang akan mereka lakukan untuk memodifikasi suatu mobil adalah bagian velgnya dulu. Kemudian kisaran harga velg mobil yang dimaksud itu adalah 1.500.000 sampai 13 juta. Nah, hal ini sesuai dengan kriteria kriteria brand NK, yaitu brand velg yang sudah memiliki nama. Oleh karena itu, kami menyarankan membentuk kerjasama antara Wuling dan NK berupa booth NK dalam showroom mobil Wuling. Ini adalah contoh scamper untuk menentukan ideasi. Untuk substitutnya kami menyarankan mengganti ruang tunggu showroom Wuling Blast dengan booth toko merchandise. Yang kedua, combine bekerja sama dengan perusahaan yang menjual produk velg mobil. Yang ketiga, adapt menyediakan jasa home service seperti grup Astra. Keempat, modify showroom Wuling Blast dipercantik dengan ornamen yang menarik. Yang kelima, put another use, di mana showroom mobil itu ada satu mobil yang tidak hanya dipakai untuk dipajang, tapi dibuat menjadi mobil yang bagian kanannya menunjukkan bentuk mobil di bagian luar secara keseluruhan, dan bagian kirinya itu menunjukkan struktur bagian dalam mobil. Nah, hal ini menjadi miniatur mobil seperti yang dilakukan oleh brand mobil lainnya di luar negeri, sehingga dapat mengedukasi langsung para customer yang datang ke showroom. Eliminate, kami menyarankan menghilangkan semua banner yang bergambar penjelasan mesin Wuling yang dipajang di showroom Wuling, karena sudah digantikan dengan melihat langsung miniatur mesin mobil yang kami sarankan tadi. Yang terakhir ada reverse. Sebelumnya customer datang lalu melakukan servis. Namun kami menyarankan untuk melakukan reverse dengan Wuling sendiri mendatangi customer terlebih dahulu dan melakukan servis. Nah, dari antara scamper ini, ide yang kami dapat aplikasikan dan cocok untuk Wuling Blast adalah bagian combine, yaitu bekerja sama dengan perusahaan yang menjual produk velg mobil seperti NK yang disebutkan tadi, dengan dalam bentuk booth di dalam showroom Wuling Blast, guna meningkatkan banyaknya customer yang datang ke showroom Wuling Blast. Ya, ini untuk prototipe, ini adalah gambar prototipe kami, yaitu kolaborasi Wuling dengan NK, di mana bentuk kerjasamanya yaitu membuat booth NK di dalam showroom mobil Wuling. Ini merupakan gambar dari brosur kerjasama Wuling dan NK. Di lembar pertama yaitu terdapat informasi mengenai apa itu Wuling, apa itu NK, dan bagaimana mereka bekerja sama. Di lembar kedua yaitu promo-promo apa yang diberikan untuk konsumen, seperti minimal pembelian 150 juta di produk Wuling akan mendapatkan 20% diskon untuk pembelian velg mobil NK. Next. Kemudian yang terakhir kami lakukan adalah tes. Tes yang kami lakukan adalah melalui survei di Google Form. Kemudian kami juga melakukan wawancara kepada 2 orang yang memiliki hobi dan juga mengerti di bidang otomotif. Dalam memperkuat hasil survei, kami juga melakukan penge-sharean Google Form kami ke grup-grup dan juga ke teman-teman kami
sehingga hasil yang kami dapatkan semakin banyak. Berdasarkan hasil survei, responden yang belum pernah ke Wuling Blast Basuki Rahmat yaitu sebanyak 68,8%. Kemudian 38,1% tidak memiliki pengetahuan dalam bidang otomotif. Kemudian sebanyak 59,4% pernah mendengar ataupun mengetahui tentang brand NK. Apabila adanya kerjasama dengan brand NK, makin banyak peluang konsumen akan lebih tertarik untuk mengunjungi showroom Wuling Blast dengan presentasi sebanyak 72,3%. Sehingga dengan adanya booth kerjasama ini, kami yakin peluang showroom untuk semakin banyak pengunjung itu akan semakin meningkat. Next. Ini adalah salah satu bukti survei Google Form kami, di mana ada 65 responden terakhir kali. Kemudian ini juga ada dokumentasi wawancara via Zoom ke 2 orang. Kesimpulan dari presentasi kami, responden itu rata-rata kurang memiliki pengetahuan yang luas dalam bidang otomotif dan kebanyakan belum pernah datang ke showroom mobil Wuling, namun pernah mendengar brand NK sebelumnya. Karena brand tersebut itu tergolong memiliki nama dan terkenal. Dengan demikian, apabila dengan adanya kerjasama dengan brand NK, ada peluang banyak orang lebih tertarik untuk mengunjungi showroom Wuling Blast, dan harapannya dengan adanya booth kerjasama ini berpeluang sangat besar untuk meningkatkan jumlah pengunjung showroom Wuling Blast dan terjadi peningkatan penjualan dari produk Wuling itu sendiri. Sekian dari kami. Terima kasih.